Malam di pasar Pabean selalu punya caranya sendiri untuk bercerita. Ketika para pedagang mulai merapikan dagangan dan suara-suara riuh perlahan mereda, pasar tidak benar-benar sunyi. Ada langkah-langkah terburu, tawa kecil para kuli angkut yang masih nongkrong di pojokan, dan aroma ikan asin yang samar tertinggal di udara. Di tengah kehidupan yang tak pernah berhenti itu, berdirilah sebuah warteg kecil milik seorang janda bernama Burini. Warteg itu tidak besar, tapi selalu tampak hangat. Lampu kuningnya memantul di mahameya kayu yang sudah dipakai bergantian oleh ribuan pelanggan. Dan wangi sayur lodeh atau sambal terasi buatan Burini seolah mengajak siapapun untuk mampir. Meski hanya sekadar minum teh hangat. Pada awalnya, warteg itu tidak banyak menarik perhatian. Namun belakangan, tanpa alasan yang jelas, warteg Burini mendadak penuh setiap malam. Orang-orang berdatangan seolah ada magnet tersembunyi di balik pintu kecil itu. Tidak ada yang menganggapnya aneh. Lagi pula, siapa yang tak senang melihat usaha kecil tiba-tiba ramai? Burini pun menerima semuanya dengan senyum, meski ada sesuatu di matanya yang kadang tampak menyimpan lebih banyak cerita daripada yang ia ucapkan. Belum ada hal yang mencurigakan saat itu. Belum ada bayangan aneh atau kejadian yang membuat bulu kuduk berdiri. Hanya sebuah warteg yang terlihat semakin makmur. Dan sebuah pasar malam yang diam-diam menyimpan rahasia. Menunggu waktu untuk memperlihatkan sisi yang tak banyak orang berani bicarakan. Malam di pasar Pabean punya ritmenya sendiri. Ritme yang tidak pernah benar-benar berhenti. Ketika matahari tenggelam dan keos-keos mulai menutup terpal, suasana tidak serti-merta meredap. Lampu-lampu jalan yang kekuningan justru membuat pasar terlihat seperti dunia lain. Ramai tapi sunyi, hidup tapi juga terasa tua. Suara pedagang yang membereskan lapak, tawa kecil para kuli yang masih nongkrong sambil merokok, deru motor sesekali, dan aroma amis ikan bercampur wangi rempah dari dapur-dapur kecil. Semuanya berbaur menjadi satu, membentuk malam yang khas milik pasar Pabean. Di sebuah lorong tidak jauh dari pintu masuk pasar, berdirilah sebuah warteg kecil milik seorang janda bernama Burini. Warteg itu sederhana, bangku panjang yang mulai kusam, meja kayu yang sudah dipernis ulang berkali-kali, dan lampu neon yang kadang berkelip jika angin dari luar terlalu kencang. Walaupun begitu, tempat itu punya nuansa hangat, seolah menyambut siapapun yang lewat. Burini baru beberapa bulan membuka warteg itu. Hidupnya berubah banyak sejak suaminya meninggal 2 tahun yang lalu. Kehilangan yang membuatnya harus belajar mengurus semua sendiri. Ia pindah ke Surabaya untuk memulai hidup baru, jauh dari kampung halamannya di Madura. Di kota besar ini, ia berpikir ia bisa bekerja dan mengurangi rasa sepinya. Maka warteg kecil itu menjadi pilihannya, tempat untuk mencari nafkah, sekaligus menjaga pikirannya tetap sibuk. Awalnya, warteg itu sepi, sangat sepi. Bahkan, dalam seminggu, pelanggan bisa dihitung dengan jari. Kadang hanya kuli pasar yang mampir untuk minum dan duduk sebentar sebelum melanjutkan angkut barang. Kadang tidak ada yang datang sama sekali. Tapi malam itu berbeda. Sekitar pukul 8, saat Burini baru saja selesai menata lauk, sayur lodeh, sambal terasi, telur balado, dan tempe goreng, ia mendengar langkah kaki berhenti tepat di depan wartegnya. Seorang pria berpakaian lusuh berdiri sambil melihat-lihat, lalu masuk dan bertanya pelan, "Bu, masih ada nasi?" Burini mengangguk. Ini biasa, tidak ada yang aneh. Namun setelah pria itu duduk, datang 2 orang lainnya, lalu 3 orang, lalu beberapa perempuan yang tampaknya pedagang bawang. Mereka duduk memesan makanan, seolah sudah tahu benar warteg itu akan buka malam ini. Awalnya, Burini hanya tersenyum. Senang, tentu saja. Siapa yang tidak senang melihat warteg yang biasanya kosong jadi penuh dalam hitungan menit? Namun lama-kelamaan rasa penasarannya tumbuh. Dari mana datangnya semua orang ini? Biasanya, pada jam segini, hanya 1 atau 2 orang yang lewat. Apa ada acara pasar? Atau ada orang yang merekomendasikan wartegnya? Yang membuatnya lebih heran lagi, semua pelanggan yang datang malam itu tidak tampak saling mengenal. Tapi, pola kedatangan mereka seperti teratur. 1 pergi, 1 datang. Tidak pernah penuh sesak, tapi tidak pernah benar-benar sepi. Seolah ada tangan tak terlihat yang mengatur arus mereka.
Ada seorang ibu tua yang sempat berkata sambil tersenyum, "Entah kenapa, Bu, kaki saya seperti mengarah ke sini. Padahal biasanya saya makan di ujung sana." Ia menunjuk deretan warung yang lebih ramai. Bu Rini hanya tertawa kecil untuk menutupi rasa bingungnya. "Halah, mungkin kecapekan saja, Bu. Yang penting cocok makan di sini." Namun batinnya tidak bisa memungkiri ada yang tidak biasa. Setelah hampir 2 jam bekerja tanpa berhenti, Bu Rini duduk sebentar sambil mengelap keringat. Wartegnya kembali tenang, tapi bukan karena sepi. Justru sebab seperti ada udara hangat yang mengalir dari arah lorong gelap tempat barang-barang pasar ditumpuk. Tidak menakutkan, hanya aneh. Seolah ada sesuatu yang memperhatikan dari jauh. Tapi Bu Rini tidak memikirkan itu terlalu lama. Ia terlalu lelah untuk mencari makna di balik perasaan yang sulit dijelaskan. Yang ia tahu, malam itu adalah malam paling ramai sejak wartegnya berdiri. Dan itu cukup membuatnya lega. Sambil menutup pintu warteg perlahan, ia sempat berbisik pada dirinya sendiri, "Alhamdulillah, mungkin ini saatnya rezeki saya datang juga." Ia belum tahu bahwa malam itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan yang pada awalnya tampak seperti keberuntungan, sebelum akhirnya mengarah pada sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Keesokan harinya, pasar Pabean tampak seperti biasa, ramai, padat, dan penuh suara. Tetapi ada satu hal yang berbeda. Hampir semua pedagang melirik ke arah warteg Bu Rini. Bukan lirikan curiga, lebih seperti lirikan penasaran. Dalam dunia pasar, perubahan sekecil apapun bisa jadi bahan pembicaraan, apalagi perubahan yang datang tiba-tiba. Warteg Bu Rini, yang sebelumnya tak pernah mendapat perhatian lebih, kini jadi bahan omongan. Para pedagang yang sedang membereskan terpal atau menyusun dagangan mencuri waktu untuk melihat ke arah warteg kecil itu, seolah mencoba mencari tahu apa rahasianya. "Loh, kok bisa ya semalam rame gitu?" bisik seorang pedagang sayur. Padahal biasanya sepi. "Aku lewat jam 9, penuh orang duduk makan," timpal pedagang lain sambil mengangkat karung bawang. "Jangan-jangan ada yang bantu?" "Bantu siapa?" "Ya, Bu Rini itu. Siapa lagi?" Mereka tertawa kecil setelah berbicara begitu. Tapi tawa itu terdengar seperti tawa yang menahan rasa ingin tahu. Bu Rini sendiri tidak mendengar langsung omongan itu. Tapi ia merasakannya. Ia merasakan tatapan para pedagang yang lebih lama dari biasanya ketika ia membuka warteg pagi itu. Tatapan yang membuatnya sedikit kikuk. Seperti ada yang ingin ditanyakan tapi tak ada yang berani memulai duluan. Menjelang siang, seorang pedagang tua bernama Pak Dali yang berjualan ikan asap menghampirinya. Lelaki itu sudah lama dikenal di pasar sebagai orang yang banyak tahu cerita lama. Usianya mungkin sudah melewati 60, tetapi matanya masih tajam dan langkahnya tetap mantap. Bu Rini sedang memotong sayur ketika suara serak Pak Dali terdengar dari depan warteg. "Bu Rini, semalam rame ya tempatnya?" Bu Rini tersenyum. "Alhamdulillah, Pak. Mungkin lagi musim banyak orang ke pasar." "Museum?" Pak Dali tertawa pelan, geleng-geleng kepala. "Musim apa jam 8 malam masih rame? Biasanya jam segitu wong-wong wes mulih." Kalimat itu membuat Bu Rini berhenti memotong sayur. Ia baru menyadari, benar juga, biasanya pasar mulai sepi setelah pukul 7. Lalu kenapa wartegnya penuh sampai hampir jam 10? Pak Dali mendekatkan tubuhnya, seperti hendak membisikkan sesuatu. "Bu, jenengan ngerti cerita penjaga pasar Pabean?" Bu Rini menegakkan tubuhnya. "Cerita apa, Pak? Saya baru di sini." "Ah, benar juga. Wong anyar pasti belum paham." Pak Dali mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Suaranya merendah, seolah tidak ingin orang lain mendengar. "Di pasar iki, sudah lama beredar cerita. Kadang-kadang ada penjaga sing bantu pedagang tertentu. Tapi bantuane ora gratis." Bu Rini menelan ludah. "Penjag? Maksudnya apa? Kayak makhluk halus gitu?" Pak Dali mengangguk pelan. "Begitulah, banyak yang bilang penjaga pasar kadang milih 1-2 orang buat dikasih rezeki. Biasanya wong sing kesepian, wong sing butuh banget, wong sing hetin rapuh. Untuk sesaat, Bu Rini tidak tahu harus merespons apa. Ia hanya memaksa tersenyum. Pak Dali ini bikin takut saja. Mungkin cuma kebetulan warteg saya rame." Pak Dali ikut tersenyum. Tapi senyumnya tidak setenang tadi. "Semoga saja begitu, Bu. Tapi kalau tiba-tiba banyak orang datang tanpa sebab jelas, ya
biasanya ada sesuatu. Ia lalu pamit sambil membawa keranjang ikannya, meninggalkan Bu Rini yang diam terpaku. Cerita itu terus menempel di kepala Bu Rini sepanjang hari. Ia mencoba mengabaikannya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya cerita iseng pedagang tua. Pasar memang penuh cerita mistis. Cerita-cerita seperti itu biasa digunakan untuk menakut-nakuti pendatang baru. Namun meski mulutnya menolak percaya, hatinya tidak sepenuhnya tenang. Malamnya, ketika Bu Rini menutup warteg, ia merasakan sesuatu yang janggal. Udara di sekitar lorong sempit tempat ia biasa membuang sampah terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada angin, namun bulu kuduknya berdiri. Dari balik lorong gelap itu, Bu Rini merasa seperti sedang diperhatikan. Ia menoleh pelan. Lorong itu kosong, hanya bayangan tiang kayu, ember bekas ikan, dan genangan air yang memantulkan cahaya lampu pasar. Namun entah mengapa, Bu Rini merasa ada sesuatu yang bersembunyi di balik kegelapan itu. Sesuatu yang menunggu, sesuatu yang mengikuti setiap langkahnya. Ia buru-buru kembali ke dalam warteg dan mengunci pintu. Gak ada apa-apa, cuma perasaan, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tapi sejak malam itu, Bu Rini mulai sadar satu hal. Keberuntungan yang datang tiba-tiba seringkali membawa jejak yang tidak terlihat, dan jejak itu kini mulai mengarah padanya. Ia hanya belum tahu seberapa besar bayangan yang sedang mendekat. Malam itu berjalan seperti malam-malam sebelumnya. Setelah menutup warteg, Bu Rini membersihkan meja, menyapu lantai, dan menata piring-piring yang akan ia gunakan besok pagi. Tidak ada pelanggan terakhir yang mampir. Tidak ada suara aneh dari pasar. Tidak ada tatapan mencurigakan dari pedagang lain. Semuanya terasa biasa saja. Terlalu biasa, bahkan hingga membuat Bu Rini sedikit lega. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sekitar pukul 9 lewat, ketika ia hendak mematikan kompor, lampu warteg tiba-tiba padam. Tidak ada suara letupan, tidak ada kabel jatuh, hanya gelap yang datang mendadak seperti seseorang menutup tirai besar di atas kepalanya. Loh, kok mati? Gumam Bu Rini lirih, mencoba meraba meja. Ia mencoba menepok-nepok dinding, mencari saklar. Tapi tidak terasa ada yang longgar. Lampu di luar warteg tampak masih menyala, yang berarti hanya warteg Bu Rini yang mati, bukan pemadaman umum. Wes, cek kabel belakang saja, katanya pada diri sendiri. Dengan hati-hati, Bu Rini membuka pintu warteg. Udara dingin langsung menyambut wajahnya. Tidak ada hujan, tapi udara terasa lembab, seperti habis diguyur gerimis tipis. Suara pasar yang biasanya masih terdengar, sekarang meredup. Hanya menyisakan langkah-langkah jauh dan dengung lampu neon yang hampir padam. Bu Rini melangkah menuju sisi samping warteg. Tempat kabel listrik menempel di dinding belakang. Ia tidak menemukan kerusakan apapun. Semuanya tampak normal, kecuali satu hal. Ada cahaya redup yang berasal dari lorong sempit yang mengarah ke gudang tua di belakang pasar. Cahaya itu bukan cahaya listrik. Warnanya terlalu kuning, terlalu stabil, lebih mirip cahaya lilin. Bu Rini menelan ludah. Siapa yang masih di gudang malam-malam begini? Tidak ada jawaban. Ia mendekat selangkah demi selangkah. Sepatu sendalnya menimbulkan suara kecil ketika menyentuh lantai semen yang lembab. Semakin dekat, semakin jelas cahaya itu menuntunnya, seolah mengajak untuk datang. Tanpa sadar, langkahnya membawa ia ke dalam gudang kosong di belakang pasar. Gudang itu sudah lama tidak digunakan. Strukturnya tua, kayunya rapuh, dan pintunya dibiarkan terbuka sejak bertahun-tahun lalu. Banyak pedagang tidak berani masuk karena di sana sering terdengar suara barang jatuh atau pintu berderit meski tidak ada angin. Begitu Bu Rini melewati ambang pintu, suasananya berubah. Bukannya terasa menyeramkan, gudang itu justru memunculkan perasaan yang menenangkan sekaligus menakutkan. Heningnya seperti menutup telinga Bu Rini dari suara pasar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa berdiri di tempat yang tidak sepenuhnya milik manusia. Cahaya lilin itu tampak di sudut ruangan. Tidak ada orang, tidak ada meja, tidak ada tanda siapapun baru saja berada di sana. Hanya sebuah lilin kecil yang menyala di atas lantai semen. Aneh, bisiknya. Namun sebelum ia sempat memikirkan siapa yang menyalakan lilin itu, sebuah sensasi hangat mengalir di sepanjang tengkuknya. Seperti ada angin lembut menyentuh kulitnya. Ia merinding, tapi bukan karena takut. Sensasi itu terasa, bahkan hampir ramah. Kemudian,
suara samar muncul dari arah ruangan yang gelap. Suara yang rendah dan lembut, terdengar seperti berada di antara bisikan dan hembusan napas. Tidak perlu takut, aku tahu kau lelah, aku tahu kau kesepian. Burini mematung. Suara itu begitu dekat, namun tidak berasal dari arah manapun. Hanya menggema di dalam gudang seperti menyelinap masuk ke dalam pikirannya. Ah, siapa? Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban seketika. Hanya napasnya sendiri yang terdengar. Lalu suara itu kembali muncul. Lebih jelas. Aku bisa bantu. Burini merasa dadanya sesak. Bukan karena takut, melainkan karena suara itu terdengar seolah memahami setiap masalah yang ia simpan dalam-dalam. Kesepian yang tidak pernah ia akui. Kelelahan menahan semuanya sendirian. Kecemasan tentang masa depan wartegnya. Wartegmu tidak akan sepi lagi. Kau tidak akan hidup sendiri lagi. Bisikan itu meluncur begitu halus, hampir seperti janji, dalam cahaya lilin yang bergetar. Burini merasakan kehadiran itu semakin dekat. Meski ia tak melihat apapun, udara di sampingnya seperti bergerak. Hatinya berkecamuk antara takut dan ingin percaya. Hanya izinkan aku berada di sisimu. Burini tidak menjawab. Suaranya hilang, tenggelam dalam kebingungan. Namun tubuhnya bergerak sendiri. Entah kenapa, ia melangkah mendekati lilin itu, menatap nyalanya yang seolah hidup. Seakan mengerti, suara itu berbicara sekali lagi, perlahan, meyakinkan. Mulai malam ini, kau tidak akan sendirian. Kalau kau mau. Cahaya lilin meredup sedikit seperti berkedip. Burini berdiri diam. Dan pada titik itu, tanpa mengucapkan satu kata pun, tanpa memberi jawaban yang jelas, ia seperti memberikan persetujuan, bukan dengan kata-kata, bukan dengan ritual, namun dengan keheningan yang panjang, dengan tidak menolak, dengan ketidaktahuan yang bercampur harapan. Ketika Burini akhirnya keluar dari gudang, lilin itu padam dengan sendirinya. Lampu warteg di sudut lorong kembali menyala, terang seperti tidak pernah mati. Burini tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, tapi ia tahu satu hal, ada sesuatu yang pulang bersamanya malam itu. Sesuatu yang tidak terlihat, namun mulai mengikuti langkahnya dengan tenang. Perubahan itu datang tanpa pemberitahuan, hanya dalam hitungan hari setelah malam di gudang belakang pasar. Warteg Burini menjadi 2 kali lebih ramai dibanding sebelumnya. Meja-meja kayu yang dahulu berdebu kini tak pernah kosong. Orang-orang bahkan rela berdiri menunggu tempat duduk, sambil menghirup aroma masakan yang entah kenapa terasa lebih menggugah dari biasanya, yang membuat Burini heran. Ia tidak mengubah apapun. Bumbu sambalnya tetap sama. Cabai rawit, bawang, sedikit terasi, garam, dan gula. Sayur lodehnya dimasak seperti biasa, dengan santan yang dididihkan pelan. Bahkan resep ayam kecapnya pun tak pernah disentuh, masih mengikuti cara mendiang ibunya. Tapi para pelanggan berkata lain. "Bu, kok rasanya makin enak ya? Kayak lebih ngangeni gitu," ujar seorang pembeli langganan sambil menambah nasi untuk kedua kalinya. "Loh, saya masak sama saja kok," jawab Burini sambil terkekeh. Meski dalam hati ia bertanya-tanya. Bukan cuma rasa makanan yang berubah, kecepatan masaknya juga terasa lebih ringan. Seolah ada tenggen-tenggen halus yang membantunya meracik bumbu mangga de choix atau menyalakan kompor. Sesekali ia bahkan menemukan wajan sudah panas, padahal tak merasa menyalakannya sebelumnya. Namun ia menepis semua itu sebagai kelelahan yang membuatnya lupa. Warteg yang semakin ramai membuat Burini tersenyum sepanjang hari. Ia mulai bisa menabung sedikit demi sedikit. Namun di balik kegembiraan itu, ada hal lain yang muncul, terutama saat malam turun dan dirinya terlelap mimpi-mimpi aneh. Awalnya hanya bayangan silut tinggi, bahunya lebar, rambutnya hitam pekat menjuntai hingga punggung. Berdiri jauh di sebuah tempat gelap, seperti lorong panjang tanpa ujung. Tidak bergerak, tidak berbicara, hanya memandangnya. Lama-lama, sosok itu mulai mendekat, pelan, seolah memberi waktu bagi Burini untuk berlari, meskipun ia tidak pernah benar-benar mencoba. Suara napas sosok itu berat namun berirama, membuat udara dalam mimpi terasa anehnya hangat. Dan pada suatu malam, suara itu akhirnya muncul. "Istriku." Tapi begitu jelas, begitu dalam, seperti diucapkan langsung ke telinganya. Burini tersentak bangun dengan napas terengah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Padahal
Kipas angin di kamarnya berputar kencang. Sejak saat itu, mimpi serupa datang berulang-ulang. Kadang sosok itu hanya berdiri memandangnya, kadang memanggilnya dengan lembut. Yang paling membuat Bu Rini kebingungan, ia tidak merasa takut sepenuhnya. Ada rasa aneh yang menenangkan, seakan dirinya mendapatkan perhatian yang sudah lama tidak ia rasakan sejak ditinggal mati oleh suami selama beberapa hari. Orang-orang di pasar memperhatikan perubahan pada diri Bu Rini. Bu Rini kok tambah ayu ya, seger terus, kayak habis liburan, komentar seorang pedagang ikan sambil tertawa. Betul, mukanya cerahan, kayak disayang wong, sahut pedagang bawang. Bu Rini hanya tersenyum malu. Ia tidak tahu apa yang harus dijelaskan. Namun memang, tubuhnya terasa lebih bertenaga. Pagi hari ia bangun tanpa rasa lelah. Bahunya ringan, pikirannya lapang. Jika bukan karena sesekali melamun tanpa sebab, mungkin ia tidak akan pernah menyadari ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Kadang, ketika duduk di bangku kecil warteg, matanya kosong menatap panci di atas kompor, seolah menunggu seseorang berbicara. Kadang ia merasa ada napas di belakangnya, padahal ia sendirian. Namun setiap kali mencoba memikirkan kejadian-kejadian itu terlalu jauh, ia buru-buru mengalihkan perhatian. Mungkin cuma kecapekan, gumamnya. Malam itu, setelah warteg tutup dan semua peralatan bersih kembali, Bu Rini duduk sendirian. Lampu kuning warteg menyinari wajahnya yang tampak lebih segar dari biasanya. Namun ada bayangan tipis di matanya, seperti seseorang yang sedang memegang rahasia yang bahkan dirinya sendiri belum mengerti bentuknya. Di luar, angin pasar pabean berembus pelan. Suara kain tenda yang bergesekan terdengar seperti bisikan. Dan meski Bu Rini tidak mengakuinya, jauh di sudut hatinya ia merasakan sesuatu sedang mendekat. Sesuatu yang menyebutnya istri. Warteg Bu Rini semakin ramai, namun bersama dengan itu muncul kejadian-kejadian kecil yang membuat suasana terasa tidak wajar. Pelanggan tetap berdatangan seperti biasa, namun kini mereka mulai memperhatikan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi cukup untuk membuat beberapa dari mereka saling pandang tanpa berani bertanya. Suatu malam, ketika Bu Rini sedang sibuk menggoreng tempe, seorang pembeli yang duduk di bangku paling dekat dapur berbisik pada temannya. Suaranya pelan, hampir tenggelam oleh desis minyak panas. Loh, tadi saya lihat ada bayangan tinggi di belakang Bu Rini. Kayak orang berdiri dekat banget, bisiknya. Masak Bu? Saya nggak lihat apa-apa, jawab temannya sambil memerhatikan punggung Bu Rini yang terlihat sendirian di balik kepulan asap. Namun pelanggan itu yakin dengan apa yang dilihatnya. Bayangan itu memanjang ke lantai, bergerak pelan seperti sedang mendekat, lalu menghilang sekejap saat Bu Rini menoleh ke arah meja. Beberapa hari kemudian, kejadian serupa terulang. Seorang mahasiswa yang sering makan malam di sana sampai menelan ludah berkali-kali. Bu, barusan kayak ada orang berdiri di belakang panjenengan, tinggi banget, katanya ragu. Bu Rini menatapnya bingung. Lo siapa? Wong saya sendirian. Mahasiswa itu langsung menggeleng cepat, tak ingin terlihat konyol. Nggak jadi Bu, mungkin cuma efek lampu. Namun lampu warteg tidak pernah menghasilkan bayangan sebesar itu. Kejadian janggal tidak hanya muncul dari penglihatan orang lain. Setelah warteg tutup setiap malam, Bu Rini mulai mendengar suara-suara halus yang tidak ia mengerti. Paling sering adalah suara kursi digeser. Krek. Suara itu muncul dari dalam wartegnya yang sudah gelap. Awalnya ia berpikir mungkin ada kucing masuk. Namun tiap kali ia berani mengintip, warteg selalu kosong. Kursi-kursi tersusun rapi. Tak ada tanda siapapun pernah duduk. Angin, gumamnya. Meski pada kenyataannya, angin tidak mungkin menggeser kursi kayu seberat itu. Malam berikutnya, suara itu terdengar lebih jelas, seperti ada yang menarik kursi agar bisa ikut duduk makan. Lalu seolah kursi itu baru saja diduduki seseorang yang tidak terlihat. Warteg itu terasa tidak pernah benar-benar kosong lagi. Seiring hari berganti, Bu Rini mulai merasakan sesuatu yang lebih sulit ia abaikan. Ia merasa berat bila terlalu jauh dari pasar pabean. Bukan berat secara fisik, melainkan seperti ada tali halus yang menahannya, membuat langkahnya melemah begitu ia mencoba berjalan terlalu jauh dari area pasar. Pernah suatu pagi ia berniat membeli bahan ke pasar lain yang lebih murah. Namun begitu melewati gerbang pasar pabean,
Dadanya terasa sesak, kakinya seperti menolak bergerak. Ia kembali pulang dengan alasan kelelahan, padahal ia belum berjalan jauh. "Kenapa ya?" bisiknya. Sore harinya, saat ia kembali membuka warteg, perasaan itu hilang seperti tidak pernah ada. Justru ia merasa lebih lega ketika mendekati pasar. Seolah tempat itu memeluknya, seolah seseorang sedang menunggu kedatangannya. Semakin lama, keterikatan itu terasa semakin kuat. Kadang saat memasak, ia merasakan tangan tak kasat mata membimbing pergelangan tangannya, membantu mengaduk sayur atau menambahkan garam. Ada momen ketika ia merasa tidak sedang bekerja sendirian, meski ruangan itu jelas-jelas kosong. Dan malam-malamnya semakin dipenuhi mimpi yang sama, sosok laki-laki tinggi. Suara berat memanggilnya istriku, sentuhan hangat yang membuatnya terbangun dengan pipi memerah. Ia berusaha mengusir pikiran itu. Namun setiap kali ia menyeka wajah, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Hatinya tidak sepenuhnya menolak. Kini, pembaca mulai menangkap sesuatu yang Burini belum berani mengakui. Ikatan yang mulai tumbuh bukanlah ikatan biasa. Keberuntungan warteg, perubahan pada rasa makanan, kedekatan misterius di setiap langkah. Semua mengarah pada satu hal. Burini tidak hanya menerima bantuan. Ia sedang dinikahi oleh sesuatu yang bukan manusia, sesuatu yang malah terasa semakin dekat setiap hari. Semakin ramai warteg Burini, semakin banyak pula mata yang memandangnya dengan rasa ingin tahu. Tidak semuanya bersifat baik. Di pasar, kabar bisa menyebar cepat seperti bau bawang merah yang sedang dikupas. Dan ketika sesuatu tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, orang-orang mulai mencari alasan, apalagi jika alasan itu bisa memuaskan rasa iri. "Wotik Jen Burini itu aneh, baru buka sebentar kok langsung rame begitu," gumam seorang pedagang sembako saat menyusun karung beras. "Iya, padahal dulu sepi kayak kuburan," sahut pedagang lainnya. "Sekarang tiap malam kayak tak ada berhentinya." Kayak mendadak pula, beberapa hanya berkomentar, tapi sebagian lain mulai menambahkan bumbu yang tidak ada di dapur manapun. "Katanya Burini pakai cara-cara klinik," bisik seorang pedagang sayur sambil melirik sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengarnya. "Apa itu?" "Pesugihan," respon temannya sambil menahan tawa, meski jelas-jelas tertarik. "Ya semacam begitu, kan di pasar ini ada cerita lama soal penjaga yang bisa bantu dagangan laris. Rumor itu seperti api kecil yang mendapat angin. Dalam hitungan hari, hampir semua pedagang pasar Pabean pernah mendengarnya, atau bahkan menambah kisah baru di dalamnya. Ada yang bilang Burini pernah terlihat menuju gudang kosong tengah malam. Ada yang mengaku mendengar suara laki-laki dari dalam warteg, padahal Burini sendirian. Ada juga yang bersumpah melihat bayangan hitam mengikuti langkahnya. Yang benar, yang bohong, yang ditambah-tambahi, tidak ada yang bisa dibedakan lagi. Di tengah semua keramaian suara itu, ada seseorang yang benar-benar peduli pada Burini. Namanya Pak Sastro, pedagang ikan yang sudah berjualan di pasar sejak puluhan tahun lalu. Ia mengenal Burini sejak warteg itu mulai buka. Bahkan sebelum warteg itu ada, ia sering membantu Burini membawa belanjaan atau sekadar menjaga wartegnya saat wanita itu harus ke toilet. Mereka cukup dekat, cukup akrab, dan Pak Sastro diam-diam berharap bisa lebih dari sekadar kenal, karena itulah rumor-rumor yang beredar membuatnya khawatir. Suatu sore, ketika langit Surabaya mulai berubah jingga, ia memberanikan diri menghampiri Burini. Wanita itu sedang membersihkan panci besar di belakang warteg. Tangannya lincah dan wajahnya tampak lebih cerah dari biasanya. "Rin, boleh tak ngomong sebentar?" tanya Pak Sastro pelan. Burini menoleh dan tersenyum ramah. "Low Pax, monggo. Ada apa?" Ia hendak melangkah mendekat, namun tiba-tiba bulu kuduknya berdiri. Ada angin dingin yang datang dari arah warteg. Padahal hari itu panas gerah, angin itu seperti menyapu tubuhnya, menusuk ke tulang, seakan memberi peringatan. Pak Sastro menghentikan langkahnya sejenak. Rongga dadanya terasa mengerut, tapi ia memaksa terus maju. "Rin," suaranya terdengar ragu. "Akhir-akhir ini banyak kabar kurang enak soal jenengan." Burini tertegun, cemberut kecil. "Kabar apa, Pak?" Pak Sastro menelan ludah. Soal cara-cara tak wajar. Orang-orang bilang jenengan terlibat sesuatu." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, hembusan angin kedua datang. Lebih dingin, lebih keras. Seolah ada sesuatu di belakang Burini
yang tidak suka pembicaraan itu. Pak Sastro spontan melangkah mundur setengah langkah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Bu Rini, anehnya, tidak tampak merasakan apapun. Ia hanya memandang Pak Sastro kebingungan. Saya ini cuma khawatirin, lanjutnya terbata. Kalau memang ada apa-apa, saya bisa bantu. Atau setidaknya, jenengan cerita. Bu Rini menunduk, wajahnya lembut tapi juga tampak sedikit letih. Pak, saya cuma masak, gak ada apa-apa kok. Rezeki mungkin lagi baik saja. Ayat, tapi aneh. Senyumnya seperti tidak sepenuhnya miliknya. Ketika Pak Sastro hendak mendekat lagi, angin ketiga datang. Kali ini lebih aneh. Bukan hanya dingin, ada tekanan. Seperti dua tangan tak terlihat mendorong dadanya perlahan. Tidak keras, tapi cukup untuk membuatnya tahu bahwa ia tidak diterima di sana. Pak Sastro tergagap, mundur 2 langkah. Astagfirullah, APA. Ia memandang Bu Rini dengan mata lebar, tapi wanita itu tampak biasa saja. Tidak merasakan apa-apa, tidak melihat apa-apa, tidak mendengar apapun kecuali suaranya sendiri. Namun dari balik pintu warteg yang setengah terbuka, sesuatu tampak bergerak, cepat, hampir tidak terlihat. Seperti bayangan laki-laki tinggi yang berdiri diam, memandang dengan tatapan tajam. Suasana berubah. Ada aura cemburu, aura kepemilikan, aura ancaman. Seperti ada yang berkata tanpa suara, "Jangan dekot-dekot istriku." Pak Sastro akhirnya mengalah. Ia mundur sambil mengangkat tangan. Baik Rin, saya nggak memaksa, tapi kalau butuh apa-apa, bilang saja. Tapi bahkan setelah ia pergi, Bu Rini masih merasa sesuatu berdiri di belakangnya. Napasnya hangat di tengkuk, membuatnya merinding. Pelan, tanpa sadar, ia bergumam, "Kamu marah ya?" Tidak ada jawaban, tapi udara di sekelilingnya menghangat, seolah sesuatu mengelus bahunya. Dan malam itu, Bu Rini mengerti satu hal. Bukan hanya dirinya terikat, makhluk itu juga terikat padanya. Dan ia tidak suka berbagi. Hari-hari Bu Rini mulai terasa aneh. Bukan hanya karena kejadian di warteg atau rumor di pasar. Yang paling membuatnya takut justru datang dari dirinya sendiri. Ia mulai sering kehilangan kendali, halus, samar. Tapi semakin terasa, kadang ketika sedang melayani pelanggan, ia berbicara dengan nada yang bukan miliknya. Suaranya terdengar sedikit lebih berat, lebih lambat, dan penuh wibawa. Pelanggan yang mendengar mungkin mengira Bu Rini hanya kelelahan. Namun bagi dirinya, itu seperti tubuhnya sesaat diambil alih seseorang. Pernah suatu malam seorang pelanggan meminta tambahan sambal. Dengan senyum, Bu Rini hendak menjawab seperti biasa. Tapi kalimat yang keluar adalah, "Kamu sudah cukup." Nada itu dingin, tidak ramah, terlalu asing untuk mulut Bu Rini. Pelanggan itu langsung terdiam, kemudian berbalik keluar tanpa mengambil sambal apapun. Sementara Bu Rini berdiri mematung, menyadari mulutnya baru saja bergerak tanpa perintah. Sejak kejadian itu, ia semakin takut berbicara terlalu banyak. Takut suara asing itu muncul lagi. Takut dirinya bukan satu-satunya yang menghuni tubuhnya di malam hari. Mimpi Bu Rini menjadi lebih jelas. Tidak lagi sekadar bayangan samar atau suara berat memanggilnya. Sosok laki-laki itu kini muncul dengan wujud yang lebih utuh. Tinggi menjulang, bahunya bidang, wajahnya tidak sepenuhnya terlihat, seperti ditutupi kabut tipis. Naman matanya, 2 titik gelap yang bersinar lembut, selalu menatapnya penuh kepemilikan. Dalam mimpi itu, Bu Rini selalu berada di tempat yang sama. Lorong panjang, gelap dan lembab, seperti gudang pasar yang kosong. Sosok itu berjalan mendekat dengan langkah pelan namun pasti. Ketika ia berdiri hanya sejengkal dari Bu Rini, suara berat itu terdengar lagi. "Istriku." Bu Rini memundurkan tubuh, tapi kakinya seperti dipaku ke lantai. "Kejayaan wartegmu sudah kuberikan." Napas sosok itu hangat, menyentuh wajahnya. "Sekarang saatnya kau memberi balasannya." Bu Rini, balasan apa? Sosok itu tersenyum samar, senyum yang tidak sepenuhnya manusia, tumbal. Kata itu saja sudah menggetarkan seluruh tubuh Bu Rini. Ia mencoba menggeleng, namun suara itu lanjut berbicara dengan nada lembut namun memaksa. "Untuk menjaga rezekimu, untuk menjaga kita, kau hanya perlu memberikan satu orang, seseorang yang dekat denganmu." Mimpi itu langsung pecah seperti kaca dilempar batu. Bu Rini terbangun dengan tubuh basah keringat, napas tersengal,
Jantung berdegup keras. Ia meraba tenggorokannya yang terasa sangat kering. Tidak mungkin. Suaranya bergetar. Namun mimpi itu bukan satu-satunya tanda. Sejak permintaan itu muncul, tubuh Burini mulai terasa lemas. Bukan seperti orang sakit, melainkan seperti energinya tersedot sesuatu. Seolah ada janji yang belum ia tepati. Dan makhluk itu mulai mengambil bayaran dari tubuhnya. Sedikit demi sedikit. Pagi itu, ketika ia hendak membuka warteg, tangannya gemetar. Bahkan mengangkat panci pun terasa berat. Tetangga kios sampai berkomentar, "Burini, wajahnya pucat loh." "Sakit, saya capek sedikit," jawabnya. Meski itu bukan sepenuhnya benar. Setiap kali ia menolak permintaan dalam mimpinya, ia bangun dalam keadaan semakin lelah. Ini bukan kelelahan biasa, lebih seperti diperintah agar segera menyerah. Dalam beberapa hari saja, kejadian aneh mulai terjadi di sekitar Burini. Pak Sastro tiba-tiba jatuh sakit misterius setelah mencoba mendekatinya lagi. Tidak, tapi cukup untuk membuatnya lemas dan pusing tanpa sebab. Seorang langganan lama yang sangat dekat dengan Burini sempat terpeleset di depan warteg. Meski lantai tidak licin, keduanya adalah orang-orang yang disukai Burini. Orang-orang yang dekat dengannya. Seolah sesuatu sedang menunjukkan siapa saja yang bisa dijadikan tumbal. Malam berikutnya, mimpi itu kembali datang. Sosok itu lebih dekat dari sebelumnya, seakan benar-benar berdiri di sampingnya. "Kau harus memilih." Suara itu bergema dalam telinganya. "Berikan aku seseorang, atau aku mengambilnya sendiri." Burini menangis dalam mimpi itu. "Aku tidak bisa. Jangan minta itu." Sosok itu menatapnya lama. Matanya yang gelap kini memerah samar. "Kalau kau menolak, kau akan kehilangan semua wartegmu, rezekimu, dan aku akan mengambil kembali apa yang menjadi bagianku." Tubuh Burini seketika lemas dalam mimpi itu. Ia merasa balok besar menimpa pundaknya. Tidak hanya kehilangan usaha, tidak hanya kehilangan keberuntungan, makhluk itu mengisyaratkan sesuatu yang lebih mengerikan. Mengambil diri Burini sepenuhnya. Ketika terbangun, napasnya tercekat. Air mata masih mengalir di pipi. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia berkata dengan suara hancur, "Aku tidak mau." Tapi yang paling ia takutkan bukan makhluk itu. Yang paling ia takutkan adalah dirinya sendiri. Karena sebagian kecil dari hatinya takut kehilangan sosok itu. Terikat, tergantung, dan itulah yang membuat penolakannya terasa semakin berat. Rumor mengenai warteg Burini sudah mencapai telinga hampir semua orang di pasar Pabean. Sebagian mengabaikannya, sebagian takut, dan sebagian merasa penasaran hingga nekat mencari tahu sendiri. Salah satunya adalah Raga, seorang pemuda pasar yang bekerja sebagai pengantar barang untuk para pedagang raga terkenal. Sebagai anak yang berani, kadang terlalu berani. Sejak kecil ia tumbuh bermain di lorong-lorong pasar, mengenal setiap sudut gelapnya, setiap pintu gudang yang jarang dibuka. Maka ketika mendengar kabar bahwa Burini melakukan sesuatu di salah satu gudang kosong, rasa penasarannya naik 2 kali lipat. Malam itu, Raga melihat Burini berjalan sendirian menuju belakang pasar. Wajahnya tampak kosong, langkahnya pelan namun pasti, seperti orang yang sedang tidur sambil berjalan. Tangan Burini menggenggam sesuatu yang dibungkus kain putih. Raga menelan ludah. "Burini, mau kemana malam-malam begini?" Burini tidak menjawab. Ia terus berjalan tanpa menoleh, seolah tidak mendengar apapun. Gerakannya terlalu tenang, terlalu datar. Bukan seperti Burini yang ceria dan ramah setiap hari. Raga merasa ada yang tidak beres, meski hatinya ragu. Kakinya melangkah mengikuti. Perlahan, menjaga jarak, ia mengikuti Burini melewati deretan kios ikan yang gelap, menuju lorong belakang yang jarang dilewati orang setelah jam tutup. Suara langkah Burini terdengar teratur, seperti ritme seseorang yang sedang berada dalam keadaan trans. Ketika mendekati gudang kosong di ujung lorong, Burini berhenti tepat di depan pintunya. Pintu itu sedikit terbuka, seperti memang menunggu kedatangannya. Raga menahan napas. Burini masuk setelah membuka celah kecil pada pintu dan mengintip ke dalam. Raga merasakan jantungnya melonjak ke tenggorokan. Di dalam gudang, beberapa lilin menyala redup, tersusun melingkar. Sesaji sederhana seperti bunga, kemenyan, dan sepiring nasi diletakkan di tengah lingkaran.
Cahaya lilin memantulkan bayangan bergerak di dinding usang gudang itu, membuat suasana terasa seperti dunia lain. Dan di sana, Burini berdiri di tengah lingkaran, masih memegangi bungkusan kain putih. Wajahnya datar, matanya terbuka namun tidak berfokus. Ia mulai berbicara dengan nada rendah dan bergetar, bahasa yang tidak sepenuhnya dimengerti Raga. Sudah kubawa. Paming sudah ada di sini. Raga merinding hebat. Ia tahu betul bahwa tidak ada siapapun di dalam gudang selain Burini. Tapi Burini merespons, seseorang yang tidak terlihat. Kemudian udara di dalam gudang mulai bergerak. Bukan angin, tetapi seperti sesuatu yang besar sedang berkeliling, mengitari Burini. Lilin-lilin bergetar, nyalanya memanjang dan memendek, lalu terdengar suara. Tidak jelas bentuknya, tidak bisa disebut sebagai bahasa biasa, lebih seperti desisan panjang. Dalam berupa gema yang menekan gendang telinga, Raga langsung menutup mulutnya agar tidak berteriak. Bayangan tinggi muncul di dinding, lebih besar dari manusia manapun. Bahunya lebar, kepalanya hampir menyentuh lenggit-lenggit gudang. Bayangan itu seakan sedang berdiri tepat di depan Burini, meski wujud aslinya tak terlihat oleh mata biasa. Burini menunduk, seperti sedang menghormati sosok tersebut. Jangan, paksa, suaranya lirih, hampir memohon. Bayangan itu bergerak pelan, seperti mencondongkan tubuh. Raga tidak bisa lagi menahan gemetar. Kakinya ingin kabur, tapi tubuhnya seperti menolak bergerak. Tiba-tiba, lilin-lilin padam bersamaan, gelap menyelimuti seluruh ruangan. Raga tersentak mundur, namun dalam gelap ia mendengar suara napas berat, sangat dekat, seperti tepat di telinganya. Ia merasakan sesuatu melewati samping tubuhnya. Dingin, tinggi, besar. Dia tahu, makhluk itu menyadari keberadaannya. Raga tidak berpikir lagi. Ia lari sekuat tenaga keluar dari gudang, hampir tersungkur karena panik. Nafasnya terengah-engah, tapi ia terus berlari, sampai ia kembali mencapai area pasar yang lebih terang. Keesokan paginya, Raga langsung menghampiri Burini yang sedang menata lauk. Wajahnya tampak normal, bahkan tersenyum hangat seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda kelelahan atau bekas ritual apapun semalam, Bu. Burini, Raga mendekat, hampir berbisik, sampean tadi malam ke gudang itu, ya? Burini menoleh bingung. Gudang apa? Raga menelan ludah. Yang belakang panjenengan bawa lilin, sesaji. Raga potong Burini sambil tersenyum lemah. Saya tadi malam tidur, nak. Saya nggak pergi kemana-mana. Raga Burini tampak tidak sedang berbohong. Matanya jernih, atau setidaknya tampak seperti milik manusia biasa. Apa sampean gak ingat apa-apa? Tanya Raga dengan suara pelan. Burini menggeleng. Kamu mimpi kali, Raga. Namun Raga tahu jelas apa yang ia lihat semalam bukan mimpi. Yang lebih mengerikan, di belakang Burini, ia melihat bayangan tinggi berdiri sesaat, lalu menghilang seperti asap tertiup angin. Pemuda itu langsung mundur selangkah. Hatinya dingin. Burini bukan lagi dirinya sepenuhnya, dan ada sesuatu yang tidak ingin Burini diingatkan akan perbuatannya. Hari-hari di pasar Pabean berubah sejak kejadian di gudang itu, meski hanya sedikit orang yang menyadarinya. Namun bagi mereka yang dekat dengan Burini, ketenangan perlahan bergeser menjadi keganjilan yang membuat bulu kuduk berdiri. Seolah ada sesuatu yang mengikuti dari belakang, membayangi, menuntut, dan mereka semua merasakannya tanpa tahu penyebabnya. Awalnya, kejadian itu terlihat wajar. Beberapa pelanggan tetap warteg. Burini mulai mengeluh sakit setelah makan, bukan keracunan berat, hanya mual, pusing, dan demam yang muncul tiba-tiba. Tapi jumlahnya cukup banyak untuk memancing tanya. Saya makan rawon Burini tadi pagi. Sore langsung meriang, kata salah satu kuli pasar, sambil memegang kepalanya. Padahal wartegnya paling bersih. Timpal yang lain. Anehnya, tidak ada makanan yang basi atau berbau. Semua terlihat normal. Burini bahkan memeriksa satu persatu bahan, namun tidak menemukan masalah. Makin lama, kejadian ini seperti pola. Siapapun yang sering berbincang atau membantu Burini akan merasa sakit atau lemas tanpa sebab. Burini mulai khawatir, tapi tidak mengerti apa yang terjadi. Lalu giliran Saman.
pedagang sayur yang biasa membantu Bu Rini mengangkat karung belanjaan. Suatu sore, ia terpeleset di lantai pasar yang licin. Jatuhnya tidak parah, tetapi anehnya ia terseret 2 meter seolah ada sesuatu yang menarik kakinya dari belakang. "Aku cuma kecelek 1 langkah, tapi rasane ana sing narik aku," ujar Saman gemetar, memegangi lututnya yang memar. Ketika teman-temannya memeriksa tempat ia jatuh, tidak ada minyak, tidak ada sabun, tidak ada apa-apa. Lantai itu kering. Bu Rini menungguinya di klinik kecil dekat pasar. Saat Saman menceritakan bagaimana ia seperti diseret bayangan, Bu Rini langsung pucat. Namun ia tetap diam dan tersenyum tipis. Di dalam dadanya ada gelombang rasa bersalah yang tidak bisa dijelaskan. Gangguan tidak berhenti di situ. Pak Rudi, pedagang ikan yang selama ini banyak membantu Bu Rini, orang yang dulu mendorongnya untuk membuka warteg, mulai mengalami mimpi buruk berulang-ulang. Berkali-kali ia terbangun malam-malam dengan keringat dingin. Mimpi itu selalu sama. Ia berdiri di depan warteg Bu Rini, tapi tidak ada orang. Semua meja kosong, lampu redup. Di kaca etalase terlihat bayangan seseorang, tinggi, tak berbentuk jelas. Ketika ia mencoba memanggil Bu Rini, bayangan itu mendekat, membesar, dan berubah menjadi sesuatu yang seolah ingin merobek wajahnya. Setiap kali sosok itu semakin dekat, Pak Rudi terbangun sambil berteriak. Bayangan itu bukan manusia, katanya lirih kepada rekannya. Namun yang lebih menakutkan, mimpi-mimpi itu makin nyata. Ia mulai melihat bayangan tersebut sesekali, berdiri di ujung matanya ketika ia lewat di depan warteg. Dan akhirnya, gangguan itu sampai pada Bu Rini sendiri. Suatu malam, ketika ia sedang membereskan warteg setelah tutup, lampu-lampu tiba-tiba meredup. Tidak padam sepenuhnya, tetapi redup seperti ditiup angin dingin dari dunia lain. Suara peralatan makan bergemerisik meski tidak disentuh. Bu Rini menelan ludah. Mencoba tetap tenang, ia menunduk mengambil kain lap. Dan ketika berdiri lagi, ia melihatnya di kaca etalase warteg. Kaca yang biasa memantulkan wajah lelahnya, terlihat bayangan tinggi menjulang, berdiri tepat di belakangnya. Bahunya besar, kepalanya menyentuh kusen atas. Bentuknya gelap, namun matanya memerah samar, seperti bara yang hampir padam namun tetap hidup. Bu Rini langsung menjerit dan menjatuhkan kain lapnya. Ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa, tidak ada manusia, tidak ada bayangan yang menyebar ke lantai. Semua kosong. Namun ketika ia kembali menatap kaca itu, bayangan itu muncul lagi, lebih jelas, lebih dekat. Kali ini, bibir hitamnya seolah berbisik, "Sudah dekat." Bu Rini terlonjak dan mundur sampai punggungnya mengenai meja. Tangannya bergetar, tak terkendali. Selama ini ia memang mengetahui bahwa makhluk itu mengikutinya. Setiap malam, setiap langkah, setiap napas. Namun, ia belum pernah melihatnya begitu jelas. Apalagi dalam wujud yang hampir nyata. Dan itu berarti satu hal, perjanjiannya hampir jatuh tempo. Ia memejamkan mata, mencoba mengatur napas, namun dadanya malah terasa semakin sesak. Teringut kata-kata nenek dukun yang dulu membantu memperantarai perjanjian itu. Kekayaan ini tidak gratis. Semua yang diberikan akan ditagih kembali. Tidak ada makhluk gaib yang memberi tanpa menuntut balasan. Bu Rini menggenggam ujung bajunya erat-erat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar ketakutan. Bukan hanya karena bayangan itu semakin dekat, tetapi karena ia mulai menyadari apa yang dituntut oleh makhluk tersebut. Ia harus memilih kebebasan atau mempertahankan kekayaan yang ia dapat dari perjanjian itu. Namun jika ia memilih kebebasan, apa harga yang harus dibayar? Dan jika ia memilih kekayaan, siapa yang akan dikorbankan? Malam itu, Bu Rini duduk sendirian di wartegnya yang gelap, mendekap dirinya sendiri sambil menangis pelan, tanpa sadar bahwa bayangan itu masih berdiri di belakangnya, menunggu jawaban. Malam itu, pasar Pabean terasa lebih sunyi dari biasanya. Langkah Bu Rini terdengar amat jelas di lantai semen yang dingin. Seolah pasar ikut menahan napas menantikan keputusan yang akan ia ambil. Udara pun terasa berbeda. Lebih berat, lebih pekat. Seperti ada sesuatu yang memerhatikannya dari setiap sudut gelap. Bu Rini menggenggam senter kecil dan berjalan menuju gudang tua tempat perjanjian itu dimulai. Setiap langkah membuat ingatannya berputar. Suara yang membujuknya, janji-janji manis, dan rasa hangat yang membuatnya percaya
bahwa ia tidak sendiri. Itu dulu, saat hidupnya sunyi dan penuh kekurangan. Tapi sekarang, ia tahu betul bahwa kehangatan itu hanyalah perangkap. Ketika ia membuka pintu gudang, aroma itu menyambutnya. Bau lilin, tanah lembab, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan percampuran antara wangi bunga busuk dan asap yang tak terlihat. Lilin-lilin tua yang dulu ia letakkan saat membuat perjanjian pertama kali tiba-tiba menyala sendiri. Sesaji lama yang sudah mengering tampak seperti baru diletakkan. Ruangan itu berubah seketika, kembali seperti malam saat itu. Malam ketika ia menyetujui sesuatu tanpa benar-benar mengerti. Sebuah suara dalam gelap berbisik lirih. Namun jelas, kau kembali. Burini menelan ludah, tangannya gemetar. Aku ingin memutus perjanjiannya. Malam ini keheningan menggantung. Lalu ruangan itu bergetar halus, seperti napas raksasa yang melewati dinding. Kau ingin pergi? Suara itu kini terdengar lebih dekat, lebih tajam. Setelah semua yang kuberikan, setelah aku menjagamu, memberi rezeki tanpa henti. Burini menguatkan diri meski lututnya bergetar. Aku tidak mau hidup seperti ini. Aku tidak mau ada yang terluka karena aku. Bayangan tinggi mulai membentuk wujud samar di depan lilin-lilin. Matanya merah membara seperti arang yang ditiup angin. Bahunya besar, rambutnya menjuntai panjang, dan tubuhnya seperti asap hitam yang terus berubah bentuk. Makhluk itu mendekat. Suaranya bergetar marah. Kau bisa pergi, tapi bayar harganya. Perjanjian tidak bisa dibatalkan tanpa tumbal. Burini memejamkan mata. Dadanya terasa seperti diremas. Tidak ada yang akan aku serahkan. Tidak, Icon. Sosok itu membesar, membubung setinggi langit-langit gudang. Maka berikan seseorang, temanmu, pedagang yang mencintaimu, pemuda yang mengikuti ritual itu. Satu saja, dan kau bebas. Burini membuka mata. Air matanya jatuh begitu saja. Ia tahu siapa yang dimaksud. Saman, Pak Rudi, atau pemuda pasar yang penasaran itu. Hatinya menjerit, hanya membayangkan salah satu dari mereka terseret ke dalam kegelapan. Tidak, katanya dengan suara pecah. Ambil saja semua yang kau beri. Aku tidak mau membayar dengan nyawa orang. Kegelapan itu berputar. Suara meraung memenuhi gudang. Lilin-lilin padam satu persatu. Ruangan berguncang seperti ada badai. Debu beterbangan, dan pintu gudang terbanting menutup keras. Kau memilih miskin? Suara itu menyeringai. Kau memilih sendiri? Burini mengangguk sambil menahan isak. Ya, asal aku bebas. Tiba-tiba, segala sesuatu menjadi hening. Tidak ada suara, tidak ada angin, tidak ada apa-apa. Lalu makhluk itu berbicara untuk terakhir kalinya. Pelan, namun tajam seperti belati menembus hati. Kalau begitu, kembalikan semuanya. Saat Burini membuka mata, lilin telah padam. Gudang gelap sepenuhnya. Suara makhluk itu sudah menghilang. Dan ia merasakan tubuhnya ringan, sangat ringan, seperti beban besar yang dicabut dari pundaknya. Namun bersamaan dengan itu, ia merasa ada sesuatu lain yang ikut hilang. Keesokan paginya, wartegnya kembali sepi. Sama sepinya seperti dulu, ketika ia baru membuka usaha. Makanan yang ia masak rasanya biasa, bahkan beberapa pelanggan mengeluh hambar. Tidak ada lagi antrean panjang, tidak ada lagi wajah-wajah yang seperti dituntun untuk datang. Beberapa pedagang yang dulu kena gangguan mulai sembuh perlahan. Pak Rudi tidak lagi bermimpi buruk. Saman bisa berjalan normal. Pelanggan tetap yang sakit mulai pulih. Semua kembali seperti semula. Kecuali Burini. Ia tampak lebih tua dalam semalam. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan punggungnya sedikit membungkuk. Namun ada sesuatu yang baru di wajahnya. Sebuah ketenangan yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Ia bebas. Malam-malam berikutnya, pasar pabean kembali pada ritme lamanya. Gaduh, ramai, dan kadang penuh cekcok kecil. Orang-orang tertawa lagi, saling menyapa, saling membantu. Hanya satu tempat yang tidak berubah. Gudang tua di belakang pasar. Kadang, saat pedagang lewat terlalu malam, mereka melihat cahaya kecil dari dalam gudang. Seperti lilin yang menyala tanpa sebab. Mungkin pantulan lampu cat sebagian, tapi lampunya nggak pernah nyala malam-malam. Jawab yang lain. Mereka tidak berani mendekat. Di dalam gudang, lilin-lilin tua kadang menyala sendiri.
sesaji kering tetap berada di tempatnya. Dan jika seseorang berdiri cukup lama di depan pintu, mereka bisa mendengar bisikan pelan. Siapa yang berikutnya? Karena perjanjian lama boleh berakhir, tapi perjanjian baru selalu menunggu. Cerita ini sepenuhnya fiktif dan hanya untuk hiburan semata, tidak bermaksud menyinggung budaya, kepercayaan, maupun pihak manapun. Makhluk dan kejadian gaib dalam cerita ini tidak berdasarkan fakta atau praktik nyata.